Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Kamis 9 Februari 2023, dengan mengambil judul Sabda Tuhan itu adalah murni. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari 2 Samuel 22 ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sundeng gaddo dalani debata, kita do hatani Jehovah, ibana do belum bunisui halak nomor haposatu ibana. Orang-orang dahulu kala percaya kepada banyak Allah. Hanya Israel yang percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah. Sebab itu tak mengherankan kita bila Daud seperti banyak para nabi terus menegaskan bahwa tidak ada Allah lain selain Tuhan. Penegasan yang menyatakan kedaulatan Tuhan ini kemudian dilanjutkan dengan pujian dan mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada Allah. Dialah Allah yang membuat langkah Daud lincah dan tangkas seperti kaki rusa yang dapat berdiri di bukit, yang melatih tangannya menjadi kuat dan tangguh dalam perang, yang memberikan perlindungan kepada dia dan meneguhkan langkah kakinya sehingga dapat melangkah tanpa goyah. Allah juga yang menjadikan Daud besar sebagai seorang pemimpin militer yang dapat dengan mudah menghancurkan musuh-musuhnya. Allah memberikan keperkasaan kepada Daud dan menundukkan orang yang melawan dia di bawah kuasanya. Kemenangan mutlak yang diperoleh Daud digambarkan sebagai menggiling musuh sampai halus dan menginjak mereka seperti lumpur. Kebesarannya sebagai raja digambarkan dengan bangsa-bangsa menjadi hambanya dan orang-orang tunduk dan takut kepadanya. Mengapa Daud dapat menjadi demikian hebat? Karena dia adalah raja yang diangkat oleh satu-satunya Allah, yaitu Tuhan. Bangsa-bangsa lain boleh berpikir bahwa mereka juga menyembah Allah-Allah yang hebat, tapi Allah-Allah mereka hanyalah patung buatan tangan manusia. Tidak heran bila Daud menyatakan bahwa ia mau menyanyikan syukur bagi Tuhan di antara bangsa-bangsa. Percayakah kita akan kedaulatan dan keperkasaan Allah? Mari buktikan kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa kita memiliki Allah yang perkasa, dengan hidup dalam kebenaran dan tak berkompromi terhadap kejahatan. Allah akan meneguhkan dan menopang kita dalam segala perkara. Saudara kekasih, setiap hari kita harus mengambil keputusan. Saat kita perlu membuat keputusan, ujian pertama
dan ideal adalah apakah keputusan yang saya buat selaras dengan firman Tuhan? Jika kita mendasarkan hidup pada opini populer, kita akan selalu ketinggalan zaman karena opini populer berubah setiap hari. Dan kita akan kesulitan karena kita membangun hidup di atas fondasi yang terus berubah. Sebaliknya, kita mendasarkan hidup pada firman Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Kebenaran selalu benar. Jika Tuhan mengatakan itu salah, itu salah. Dan itu berlaku sepanjang zaman, tidak berubah, selalu begitu, dan akan selalu begitu. Jika Tuhan mengatakan itu benar, itu akan selalu benar. Itu adalah dasar yang kuat. Tuhan telah mengatur alam semesta dengan hukum-hukum tertentu. Jika kita mengambil keputusan dan berdasarkan hukum-hukum tersebut, kita akan berhasil. Jika kita menolak, tidak menaati, mengabaikan, dan memberontak terhadap prinsip Tuhan, kita yang rugi. Kita tidak pernah bisa merusak hukum Tuhan. Tetapi bila kita melawan hukum Tuhan, itulah yang menghancurkan kita. Jika saya naik ke atas gedung dan melompat, saya tidak merusak hukum gravitasi. Tetapi bila saya mengabaikan hukum gravitasi, itulah yang menghancurkan saya. Hal yang sama berlaku dengan hukum moral dan hukum rohani. Dalam setiap mengambil keputusan, harus ada pertimbangan dari Tuhan. Bila kita melanggar hukum Tuhan, itu sama dengan kita mengundang masalah pada diri kita sendiri. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Dengan mengingat semua ini, maka semua keputusan yang kita ambil akan selalu sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita dapat yakin bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, dalam hidup kami sehari-hari, sering kami lupa bergantung kepada Tuhan. Dan sering keputusan kami hanya berdasarkan pemikiran kami. Biarlah Tuhan mengajari kami dalam semua hidup kami, mengambil keputusan sesuai dengan kehendak. Nama-Mu Tuhan yang kami puji dan puja dalam melakukan semua pekerjaan dan karya kami. Sertai Tuhan seluruh keluarga kami, dan nama-Mu lah yang kami puji. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.